hasilnya seperti apa? Update yang sidang hari ini ya, Iya, tanggal 11 Juni. Ya pertama ya tadi rekan-rekan media melihat ya bahwa majelis hakim meneliti para pihak yang hadir ya, bahwa kami dari turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 kan menghadiri, dan kemudian tergugat 1 dan 2, dan kemudian majelis hakim melihat bahwa turut tergugat 1, 2 dan 3 tidak hadir. Lalu tadi ya rekan-rekan media juga sudah menyaksikan bahwa majelis hakim telah menentukan untuk lanjutannya adalah sidang mediasi, seperti itu. Bang, ada kemungkinan damai nggak bang kalau saat nanti mediasi? Kemungkinan pasti ada ya, tapi kan kita tidak bisa bicara sekarang gitu. Jadi mediasi itu tujuannya diusahakan supaya damai. Iya. Tapi apakah bisa atau tidak nanti tergantung dalam mediasi. Jika ada kemungkinan damai tapi tetap harus bayar kerugian, gimana bang? Itu kan nggak mungkin. Ini kan begini loh, gugatan Wan Prestasi Perda itu kan harus punya dasar hukum. Kemudian si penggugat harus punya hak dalam hal ini. Ya kami menilai ini yang kedua ini kan tidak dimiliki para penggugat, ya. Jadi bagaimana mungkin kami bisa mengaminkan apa yang menjadi keinginan dari penggugat? Kan nggak mungkin seperti itu. Lagian kan kawan-kawan media sudah tahu nih proses dari laporan klien kami itu kan sudah di P21 kan. Ya, jadi pada prinsipnya kami menilai bahwa pada saat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, di situ kan sudah diteliti oleh pihak penyidik. Oh tidak ada perjanjian itu. Yang ada adalah dugaan tidak pidana seperti itu, ya. Bang, katanya infonya dari sana itu perjanjian tersebut kalau endorse itu biasanya hanya lewat chat, telepon, itu udah salah satu by lisan aja itu termasuk Itu sudah endorse termasuk itu gimana? pokok perkaranya. Itu gimana, Bang? Kami tidak bisa jelaskan. Nanti itu strategi kita untuk membuktikan benar atau tidak itu. Cuman gini saya tambahkan, kalau chattingan WA ini, kalau semua chattingan WA ini bisa masuk ke pengadilan, kita ini kan semua main WA semua ini. Nanti sekalian juga semua digugat semua Wan Prestasi. Ya kan? Jadi janganlah WA-WAan aja dipakai untuk menggugat itu. Ya boleh aja, pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Itu jelas. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi kalau semua WA ini bisa digugat ke pengadilan, ini semua main WA semua ini, nanti kena gugat semua dong. Kalau memang boleh, ya. Itu Bang, tapi kan di dalamnya itu ada termasuk negosiasi harga dan segala macam, itu termasuk katanya untuk perjanjian endorse, ini gimana maksudnya? iya, tapi itu kan nggak jelas ya. Sebab di WhatsApp itu kan satu, pihaknya itu siapa? Apakah betul itu Dr. Reza apa bukan? Pihak sana siapa? Apakah betul itu Nikita atau bukan? Dari WA itu nggak ketahuan nomor telepon siapa, nomor telepon siapa. Nanti kalau saya chat ke Mbak ini, tahu-tahu yang menggugat di sini, ya kan? Ngakunya kami yang komunikasi chatting, padahal komunikasi chattingnya ke sana. Kan susah membuktikannya. Ya, chattingan ini enggak masuk materi kita. Nah, chattingan enggak lah. Oke, Bang, kenapa hari ini Dr. Reza sendiri tidak hadir? Kami sudah minta supaya Dr. Reza tidak usah hadir pada saat ini. Karena nggak ada gunanya juga datang persidangan saat ini. Jadi begini ya, saya tambahkan ya. Sidang kita awal pertama sama sidang kedua ini masih administratif awal. Surat-surat, dokumen pengacara diperiksa, dokumen lawan diperiksa, pihak-pihak yang digugat datang apa tidak, masih tahap itu, belum masuk ke materi pokok gugatan, ya. Tapi sesuai dengan undang-undang, bukan undang-undang peraturan Mahkamah Agung, mediasi nanti akan dihadiri oleh klien kami, prinsipal, ya. Pada saat nanti proses mediasi, Dr. Reza Dr. Mufid pasti kami undang untuk datang ke tempat ini untuk mediasi. Tapi dengan catatan kalau ada dari pihak Nikitanya datang, karena prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Tidak bakal ketemu apa-apa. Kalau cuma ketemu kuasa hukum mereka, saya aja yang ngadapin. Tapi kalau nanti Nikita datang, Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang untuk diskusi. Siapa tahu bisa damai. Tapi kalau mereka dari pihak Nikita tidak datang, Dr. Reza mau damai sama siapa? Coba, damai sama pengacaranya mereka. Hah? Nggak bisa kan damai sama pengacara? Damainya itu harus Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan Nikita. Itu bisa. Tapi kalau Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan pengacara, kami aja yang damai dengan pengacara. Salaman, kayak seperti tadi. Ya, jadi jelas ya. Bang, kapan kan waktunya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang. Ada waktunya. Tapi yang pasti Dr. Reza bukan takut Ya, bukan untuk takut. datang hari ini. Ada waktunya. Tapi kami meminta dan instruksikan tidak usah datang. Jelas ya.
Bang, Bahwa bukan takut. Baik, selama sidang nggak akan datang atau gimana? Berarti Mana? selama sidang berarti bakal nggak akan datang, nggak akan dihadirkan. Pada saat dia diperlukan pasti datang. Tapi kalau nggak diperlukan, ngapain dia nunggu kayak tadi datang jam 10, sidangnya jam 12. Emang Dr. Reja mau nungguin 2 jam begini tanpa ada gunanya, ya? Pada saat dibutuhkan pasti datang. Bang, Kita pasti akan datang. Tapi agenda Bang, tadi mediasinya kan- sudah tahu Bang tanggal Ini berapa. kita lagi Nanti. mau ketemu sama mediatornya. Bang, tadi kan dari pihak sana mengatakan kalau memang misalkan NM sendiri mau hadirkan kita harus ada persetujuan atau ACC dari kejaksaan. Tapi kalau kejaksaan tidak mengizinkan berarti kan bisa diwakilkan atau seperti apa? Ya itu urusan mereka izin atau tidak. Ya, Mereka itu minta urusan izin. mereka lah. Kalau Pihak mereka- mereka tanya, jangan pihak kami. Nah, tapi kan harusnya kan dua-duanya hadir. Tetapi Iya. kan kalau dari pihak sana tidak disetujui oleh kejaksaan, berarti Dr. Reza Gladius juga tidak hadir. Ya ngapain? Itu makanya saya katakan tadi ya, mediasi itu Dr. Reja, Dr. Mufid harus ketemu dengan Nikita supaya ada deal-dealan. Ya kalau Dr. Reja datang, Dr. Mufid datang, Nikitanya tidak ada. Dia mau deal sama siapa Dr. Reja, Dr. Mufidnya? Mau deal sama siapa? Sama pengacara dealnya. Kami aja yang deal. Ya paham ya? Jadi ada konteksnya dia wajib datang. Pada saat diwajibkan pasti kami datangkan. Pasti itu. Kalian tunggu aja, pasti kami datangkan. Maaf saya potong Bang. Ada bocoran agenda Dr. Reza dipanggil di Polda, itu pembenarannya seperti apa Bang? Ya begini, jadi kalau misalkan kita mendebar isu seperti itu tanpa satu fakta kan nggak bagus juga ya. Ya kami sebagai kuasa penasihat hukum ya dalam proses pidana sampai dengan sekarang ini kan tidak dan belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Apakah kapan dipanggil dan sebagainya terhadap lapor apa kami belum dapat ya. Belum dapat ya? Nah, Belum jadi menerima ya Bang? belum. Jadi mohon supaya informasi seperti itu tidak lagi dikembang-kembangkan ya. Nah, seperti itu. Lain. Bang soal ini yang P21 ini soal pidana, gimana tanggapannya? Kita sudah Iya. Jadi kan begini. Ada istilah hukum ya, domitus litis ya di dalam kejaksaan. Ini kejaksaan ini kan punya wewenang sekarang ini setelah dilimpahkan dari penyidik kepada kejaksaan. Nah, satu yang perlu kami sampaikan bahwa ketika rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adanya perubahan salah satu pasal ya 369 ya dari 368 ke 369 itu wewenang jaksa. Satu. Nah, yang kedua perlu kami sampaikan di situ ada disampaikan ya tentang pasal penyertaan pasal 55 ya. Itu kalau nggak salah kemarin dengar itu. Tapi nanti yang pastinya kita dengarkan dalam persidangan ya. Di dalam pasal 55 penyertaan artinya itu ada plegen, don plegen, medal plegen dan yang menyuruh. Artinya berarti ada yang lain ya, seperti itu. Yang ketiga perlu kami sampaikan setelah penyidik menyatakan ini sudah merupakan bukan tindak pidana, kemudian jaksa penuntut umum menyatakan ini sudah P21. Kalau menurut kami kan gugur yang dinamakan perjanjian yang disampaikan dalam prestasi. Artinya apa? Penyidik itu kan sudah meneliti, jaksa sudah meneliti bahwa tidak ada perjanjian satu. Yang ada adalah dugaan tindak pidana. Seperti itu. Oke? Berarti ada perubahan pasal di situ. Nah, yang kemarin disampaikan dari Kejari ada perubahan pasal dari 368 ke 369. Tapi yang penting adalah pasal 55 penyertaan. Ya, penyertaan itu penting itu. Nanti ke depan kita akan terangkan ya. Betul ya? Terkait barang bukti nih yang menarik. Di situ kan ada uang yang disita oleh pihak kejaksaan. Itu bukan undang kami. Nanti. Enggak. Ya. 3,5 dan ada satu unit kendaraan roda 4. Apakah itu uang yang hasil dari transaksi antara Dr. Reza ke Nikita? Tidak mungkin disita kalau tidak ada kaitan. Itu aja intinya. Tidak mungkin dilakukan penyitaan kalau tidak ada kaitan dengan kasus ini. Artinya memang ada transaksi ya? Ya kita tidak tahu, tapi yang pasti tidak mungkin dilakukan penyitaan kalau tidak terkait dengan kasus ini. Itu aja intinya. Oke?